Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Tsumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyan ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Bersama-sama kita hormati, kita muliakan Habib Ali bin Ja'far Qadri. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat walafiat. Kepada para asatidah daripada ini kampung, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ustadz Imanuddin, Ustadz Abdul Wahab, Abdul Wahid, dan kepada orang tua kita yaitu Bapak Haji Jamal selaku RW. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, menyehatkan beliau, selalu bersama beliau untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Dan insya Allah mudah-mudahan para orang tua kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada Sultan kita, Bapak RT kita. Ya salam Sultan. Ustadz Iwan, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah. Amin. Diberikan barokah majelisnya, dijaga oleh Allah, dimudahkan segala jalannya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, segala puja dan puji syukur hanya bagi Allah. Allah satu-satunya yang kita sembah, Allah satu-satunya Sang Maha Pencipta. Semua adalah makhluk, semua pasti akan musnah, hanya Allah yang baqa. Dan mudah-mudahan dijadikan oleh Allah kita semua daripada semua kelancaran untuk urusan baik zahir maupun batin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Teriring salawat dan salam, seistimewanya salawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga kepada keluarga Nabi, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, di penghujung daripada bulan Syaban ini, kita banyak berbondong-bondong untuk menghabiskan waktu, untuk mengurai daripada segala kesulitan-kesulitan kita di dalam jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di penghujung bulan Syaban, setelah kita berdoa di malam nisfu Syaban, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta tolong kepada Allah kalau tidak menggunakan daripada wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan tersebut tidak akan pernah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagus-bagusnya kita ibadah, sejago-jagonya kita zikir, sepandai-pandainya kita berhubungan sosial,
setinggi apapun derajat dan kedudukan kita, kalau kita tidak pakai jalan Nabi, kagak jalurnya Nabi Muhammad, tentu tidak akan pernah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara yang dimuliakan Allah, semuanya bijahin Nabi. Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka meyakini adanya Allah, mereka meyakini Allah pencipta alam semesta, tetapi tidak meyakini kepada Nabi Muhammad. Demi Allah, mereka adalah orang-orang yang dimurkakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dialah Habibuna wa Safi'una wa qurratu ayunina Muhammad. Maka terus saudara, kita puji Nabi, kita bersolawat kepada Nabi, kita terus puji Nabi. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah. Mereka yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang paling banyak bersolawat kepada Nabi. Sebagaimana pujian kita, besar mana pujian kita saudara. Yang penting kita memuji Nabi, berbeda dengan mereka orang-orang Nasrani dalam menganggap Isa sebagai anak Tuhan ataupun bapak Tuhan saudara. Maka apa kata Nabi Muhammad? La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian puji aku sebagaimana mereka mengatakan Isa adalah anak daripada Tuhan. Puji terus Nabi. Apa pujian kita saudara? Kalau Habib dihianatin udah biasa, Nabi saudara kagak pernah marah, walaupun mau dibunuh, mau diasingkan, mau dicekal, mau dimakar. Mereka mau menganiaya Nabi sampai tanggal punya gigi Nabi, pelipis Nabi luka, kaki Nabi luka. Anak-anak kecil diprovokasi saudara untuk mengatakan Nabi tukang sihir, Nabi penipu. Nabi kagak pernah marah, kagak pernah marah Nabi. Maka yang di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hanya Nabi ini kagak rela ngelihat kita yang payah, ngelihat kita, ya Allah, ngelihat kita yang payah kagak tega Nabi. Azizun, Nabi ini nggak kuat saudara ngelihat hamba daripada Allah, melihat umatnya Nabi ini, umatnya saat menuju hari akhir dalam keadaan masuk ke dalam neraka. Nabi terus memperjuangkan orang semanan. Nabi terus memperjuangkan orang semanan. Enggak puas Nabi dilihat itu yang ada di dalam neraka saudara. Kali-kali masih ada orang semanan yang masuk ke dalam daripada neraka, dipersilahkan oleh Allah. Maka mereka berdoa Allahumma sallim sallim, tapi Nabi Allahumma sallim sallim ummati, ya Allah selamatkan daripada umatku ya Rabb. Ini seorang Nabi saudara, ini seorang kekasihnya Allah. Bagaimana kasih sayang Allah kepada Nabi, bagaimana kasih sayang Nabi kepada kita. Cuman kita saudara yang kagak bisa mencontoh, mentoladani guru-guru kita.
Nabi tidurnya di atas pelepah korma, di atas kain yang sedikit. Bahkan dihabarkan anak Nabi, putri tercinta Nabi, yaitu Siti Fatimah Zahra bersama suami tercintanya, saudara. Itu alas daripada tidurnya sekaligus selimutnya. Ini manusia yang dicintai oleh Nabi. Sementara kita, saudara, apa yang mesti kita katakan dari lisan kita punya? Dari yang kecil ini apa yang mesti kita jaga? Maka di penghujung daripada bulan Syaban, kita memperbanyak salawat kepada Nabi. Kita terus memperbanyak kepada salawat Nabi. Apakah salah, saudara, kita adakan pengajian? Apakah salah kita kumpul bersama? Apakah mereka yang orkesan? Apakah mereka yang ada biduan? Pertanyaannya, saudara, pendosa itu kepada siapa mau meminta syafaat? Siapa yang bakal memberikan syafaat? Siapa yang bakal menolongnya sehingga mereka menuju kepada Tuhannya? Lewat jalur mana, saudara, kalau bukan jalurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu min waladil adam wala fahr. Saya ini pemimpin dari keturunan Adam, wala fahr. Tidak ada kebanggaan, tidak ada kesombongan. Maksud tidak ada kebanggaan karena Allah jadikan Nabi, bersyukur kepada Nabi menjadi manusia yang paling istimewa. Itu tidak bisa disyukurin cuman sebatas sekata-kata, saudara. Artinya tidak ada yang melampaui derajat keunggulan Nabi Muhammad SAW, saudara. Enggak ada sampai Nabi Adam berwasilahkan kepada wajah mulia Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi fenomena akhir zaman, saudara, yang disampaikan oleh Bapak RW kita tadi, bahwasannya mendekat daripada bulan Ramadan itu biasanya banyak kerusuhan, terutama anak muda. Habib sampaikan kembali, subbalun yom rijalul ghad. Kalian sekarang jadi pemuda, suatu saat kalian akan jadi pemimpin. Kalau menjadi pemimpin dari sekarang kita tidak tolabul ilm, tidak menuntut daripada ilmu agama, tidak dari sekarang kita bersederhana, prihatin hidup di dunia ini untuk menjadi pemimpin, niscaya pemimpin tersebut bukan pemimpin yang tangguh, tetapi pemimpin yang lemah, tidak menutup kemungkinan dia akan bakal mengkhianati kepada rakyatnya. Maka saudara, anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah, di bulan Syaban kita berbanyak sholawat, karena Syaban adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebentar lagi kita bakal masuk ke bulan yang sangat istimewanya. Pahala wajib dilipat gandakan, pahala sunnah dikasih pahala wajib luar biasa. Bahkan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu 'alan niran. Barang siapa girang, senang dengan masuknya daripada bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan dia punya jasad kepada neraka. Alhamdulillah. Nah, macam-macam girangnya. Apakah karena Ramadan bakal ketemu dengan takjil yang enak-enak? Apakah girangnya dengan datangnya Ramadan kita bisa jalan sore-sore itu namanya ngabuburit? Apakah dengan datangnya Ramadan kita bisa sholat tarawih bersama doi? Masya Allah.
Ingat saudara, kita ngaji untuk menghindari sesuatu yang tidak baik. Sudah pasti sesuatu yang dilarang, sudah pasti sesuatu yang diharamkan, tidak ada. Tidak baik, udah kita hindarin. Kagak akhlak yang baik juga kita tidak kerjakan. Dan ingat saudara, bisa jadi kita melakukan sesuatu yang maksiat kepada Allah. Maka dengan bulan Sa'ban ini kita tunjukkan kedekatan kita dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta orang tua kita kepada kita, melebihi cinta kita kepada orang tua kita, melebihi cinta kita kepada suami atau pada istri-istri kita, saudara. Taruh Nabi Muhammad, segalanya taruh di jantung hati kita, saudara. Jadikan doktrin, kita pegang itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak bakal meminta syafaat Nabi Muhammad. Kita tidak minta kepada selain Nabi Muhammad. Kita bukan minta kepada Nabi Ibrahim, tidak minta kepada Nabi Musa, tidak minta kepada Nabi Isa, tapi minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Amin. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita semua. Amin. Insya Allah kita semua diberikan pertemuan dengan bulan suci Ramadan. Amin. Dengan keadaan yang girang. Amin. Dan sekali lagi Habib sampaikan, saudara, Habib capek dari pagi, dari jam 6 acara, tadi malam sampai jam 3 itu begadang rapi-rapi. Begadangnya bukan begadang KNT, begadang rapi-rapi sekaligus sampai jam 5 habis sholat subuh, udah rapi berangkat. Pondok pesantren ada di Kedoya, tepatnya Kiai Mahmud. Di sana sampai jam 8, 9, jam 11 aja ke Meruya. Habis itu jam 2 aja di Joglo. Sampai lagi di rumah itu sekitar jam 4. Tidur kiyep-kiyep, udah dibangunin sama anaknya Habib, udah diloncatin jebret, bangun melek, maghrib ketemu Isya, berangkat lagi. Tadi ini yang ketiga ini dari Alam Sutra sama Jelupang. Ntar lagi masih ada 2 lagi. Masya Allah. Ya Allah, untuk apa saudara? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Kalau bukan untuk kita belajar mencintai Nabi. Kita belajar mencintai Nabi. Dan demi Allah saudara, kalau ente mau tahu, Habib sering katakan kepada mereka, kita ini bukan para selebritis yang nilai angkanya sampai puluhan juta, sampai puluhan juta. Habib katakan kepada mereka, kita ini jangan mencari hidup daripada Islam. Kita hidupkan Islam dengan kita punya uang, dengan kita punya materi. Kita hidupkan Islam untuk kita punya materi, saudara. Jangan kita cari materi di dalam Islam. Jangan cari hidup di dalam Islam, saudara. Masya Allah. Maka mudah-mudahan guru-guru kita dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah, saudara, ini cerita sedikit Ustadz Iwan, cerita sedikit. Ini kita cerita aja dah. Cerita aja karena kitabnya nggak bawa buru-buru tadi, lupa. Cuman Habib kasih gambaran, Habib kasih gambaran bocoran apa kata kalam Imam Syafi'i, malam yadudulla ta'allum sa'atan tajarru'a dulla
tajarru'a dulla al-jahil tula hayati. Imam Syafi'i mengatakan, saudara, barang siapa yang tidak mau menghinakan dirinya di dalam menuntut ilmu yang hanya sesaat, dia bakal merasakan kehinaan sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya dia akan merasakan, saat ini kita kagak mau susah, saat ini kita tidak mau hina, tidak mau menghinakan kepada ilmu, dia bahkan terhina sepanjang hidupnya. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keridhaan di dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua di dalam agama ini kita redho. Nabi Muhammad kita redho, kita semua redho kepada malaikat-malaikat Allah, dan mudah-mudahan keluarga besar KBNQ 0203 diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga anak-anaknya, orang tua kita yang sakit diangkat penyakitnya, orang tua kita dilindungi oleh Allah dan diberkahi oleh Allah, dan Bapak RW Jamal juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi Habib minta maaf apabila setahun kemarin yang pasti banyak salah, banyak dosa, yang pasti banyak kekurangan dan kekeliruan. Karena sempurna itu bukan milik Habib, adalah milik Allah. Sempurna itu kita cuman banyak lemah, kita dhaif, kita lemah, banyak salah, banyak dosa. Tolong dibukakan pintu maafnya. Mudah-mudahan senantiasa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf, mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.